Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syabila dengan NIM 2020143541 kelas 4 NPGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kepramukaan mengenai kiasan dasar, sistem, dan metode. Langsung saja kiasan dasar. Kiasan dasar adalah alam pemikiran yang mengandung kiasan atau gambaran, sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. Penggunaannya dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan pengembangan peserta didik, sehingga akan mendorong kreativitas dan ikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, romantika perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa lalu, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, sehingga mengalami banyak kegagalan dan secara berganti negara kita dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana, tetapi hasilnya percuma saja karena belum adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kiasan dasar pramuka dari romantika perjuangan bangsa Indonesia. Romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Berikut ini adalah contoh kiasan dasar jenjang keanggotaan dalam gerakan kepramukaan yang didasarkan pada periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. Yang bagian B, sistem, metode, kesukarelaan, janji, ketentuan, moral. 1. Kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksaan atau tekanan-tekanan dan yang dilandasi pada sifat-sifat A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban daripada H, D. Pengabdian, E. Tanggung jawab. Yang kedua, janji dan ketentuan moral. A. Pengertian janji dan ketentuan moral kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan sebagai sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala di peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. D. Isi janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan bagi pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga usia 7-10 tahun terdiri atas janji yang disebut Dwi Satya dan Dwi Dharma. Pramuka penggalang usia 11-15 tahun terdiri atas janji yang disebut Tri Satya dan Dasar Dharma. Pramuka penegak usia 16-20 tahun. Kode kehormatan pramuka penegak sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penggalang. Perbedaan terletak pada janji Tri Satya. Pramuka pendega. Kode kehormatan pramuka pendega usia 21-25 tahun atau sekolah tinggi. Kode kehormatan pendega sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penegak. Bagian C, sistem bergu dan tanda kecakapan. 1. Sistem bergu. A. Pengertian sistem bergu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem bergu ini. Karena itu perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam gerakan pramuka. Pengertian regu dalam sistem bergu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 anggota. B. Manfaat sistem bergu. 1. Mempermudah pergerakan eksportor didik. 2. Mempermudah pengawasan dan pengamatan. 3. Mempermudah perkembangan langsung ekseptor didik. C. Pembentukan regu. Regu tetap misalnya burung siaga, regu penggalang, dan sengga penegak dalam satuan di gugus depan. Regu tidak tetap yaitu kelompok
yang dibentuk untuk sementara waktu, contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. Yang bagian D, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu, sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu A. Tanda kecakapan umum, yaitu tanda yang didapatkan pramuka sesuai seseorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. B. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seseorang anggota pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. C. Tanda kecakapan Garuda. Tanda kecakapan Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada ekseptor didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda atau SPK. Yang bagian E, permainan pendidikan. 1. Peran rahasia semua ekspator berbasis dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembinaan selesai memberikan pesannya, kemudian ekspator harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang dikandungkan di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang, atau orang yang lain sebagainya. 2. Isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberikan waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu setiap ekspator harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. Yang ketiga, bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan tatap tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Yang bagian F, sesuai jiwa keprasahajaan. Dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan kesederhanaan dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara ofisien dan sesuai fungsi sosialnya. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani, serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Dan yang terakhir, bagian G, perkembangan rasa, karsa, dan karya. 1. Rasa adalah perasaan. 2. Karsa adalah niat atau kemauan. 3. Karya atau perbuatan yang membuahkan hasil. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.